Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Madza darsunal ana? Naam, darsunal ana al-lughah al-arabiyyah. Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Asep Badrudin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan bahasa Arab ya, karena kita baru pertama nih belajar bahasa Arab khususnya di kelas 7. Sebelum Bapak masuk materi ya, Bapak akan menjelaskan manfaatnya belajar bahasa Arab gitu ya, karena ada beberapa dari kalian yang mungkin waktu SD-nya tidak sangat awam dengan bahasa Arab. Bapak akan menjelaskan dulu beberapa manfaat kita belajar bahasa Arab. Ya, tentunya ketika kita belajar bahasa sudah sangat pasti bahwa ketika kita belajar bahasa itu sebagai alat komunikasi gitu ya. Ketika kita nanti punya cita-cita atau punya rencana pengen sekolah di luar, khususnya di Arab gitu ya. Ini kita tidak akan kaget lagi mendengar bahasa-bahasa Arab, atau bahkan mungkin kalau kita belajarnya rajin gitu ya, kita akan bisa komunikatif gitu ya, berbicara dengan orang-orang sana gitu. Kemudian juga manfaat yang lain adalah karena bahasa Arab itu adalah bahasa sehari-harinya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kita niatkan bahwa selain belajar kita pun sedang melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW supaya mendapatkan pahala juga gitu ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, untuk pertemuan pertama kali ini materi awal kita akan mengenal materi dasar di dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu mengenal benda-benda di sekitar kita gitu ya, atau di dalam bahasa Arab itu istilahnya dengan mufradat. Kalau yang di SDIT Darul Mutakin ataupun di SDIT yang ada IT-nya atau mungkin dari Sanawiyah SD-nya, mungkin dengan istilah mufradat ini sudah tidak asing lagi, yaitu pembelajaran kosakata di dalam bahasa Arab. Nah, untuk kali ini kita akan mengenal benda-benda yang biasa kita temukan di kelas gitu ya. Kita akan belajar sama-sama mengenal benda-benda yang ada di kelas. Yang pertama ada faslun, nama kelas sendiri gitu ya. Nama kelas dalam bahasa Arab itu adalah faslun. Tulisannya seperti apa Pak? Seperti ini tulisannya. Ya, seperti ini tulisannya. Bapak ulang bacaannya faslun gitu ya. Dibacanya itu faslun, pakai shad bukan pakai sin gitu ya. Faslun. Apa artinya faslun? Faslun dalam bahasa Indonesia memiliki arti kelas. Nah, ya. Kosakata yang pertama yaitu faslun, artinya kelas. Kita lanjutkan ke kosakata yang berikutnya, yaitu ada maktabun ya. Bapak ulangi lagi, maktabun. Bapak tulis dulu. Nah ya, Bapak ulang tulisan ini, bacaannya maktabun. Maktabun. Apa itu maktabun? Maktabun artinya adalah meja. Ya, meja. Biasa sering kita temukan, sudah pasti namanya di kelas itu ada mejanya, ada kelasnya, ada mejanya gitu ya. Kita lanjutkan ke kosakata berikutnya yaitu kursiyun. Kursiyun. Bacaannya kursiyun. Ya, ini agak mirip-mirip nih, pasti kalian juga udah tahu nih kalau ini ya. Karena hampir mirip bacaannya, tapi tulisannya mungkin berbeda. Ya, nah, kursiyun kalau di dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti kursi, hampir sama ya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia bunyinya. Dalam bahasa Arab kursiyun, bahasa Indonesia artinya kursi. Nah, gitu ya.
Oke. Kita lanjutkan ke kosakata berikutnya. Itu ada babun. Babun gitu ya. Bacaannya babun. Nah, babun. Hati-hati bacanya bukan pakai O tapi pakai U ya. Jangan babon tapi babun gitu ya. Babun ini artinya adalah pintu. Nah, setiap kelas kan pasti setiap ruangan tuh ada pintunya. Nah, kita mengenal nih, oh pintu itu dalam bahasa Arab namanya babun. Jadi nanti kalau misalkan kalian sudah tahu dan menghafalkan kata-kata ini, maka dibiasakan ketika bilang pintu tuh babun. Maka akan lebih mudah secara tidak langsung kalian akan menghafal sendiri kosakata ini tanpa harus betul-betul dihafal, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari kita gitu ya. Pintu. Nah, selanjutnya kosakata selanjutnya itu ada nafizatun. Nafizatun bacaannya ya. Nah, nafizatun. Nah, ada pintunya, ada juga jendelanya. Nafizatun itu artinya jendela. Jendela kelas berarti gitu ya. Nafizatun, jendela artinya. Selanjutnya, yang terakhir, kosakata yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah saburotun. Saburotun bacaannya ya. Apa itu saburotun? Saburotun ialah dalam bahasa Indonesianya memiliki arti papan tulis ya. Papan tulis. Nah, baik anak-anak, Bapak akan ulang lagi dari awal kosakata yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Dimulai dari faslun ya. Bapak ulang lagi bacaannya faslun. Ini bacaannya faslun, artinya kelas. Selanjutnya kosakata berikutnya ada maktabun, artinya meja. Selanjutnya kursiyun, kursiyun, artinya kursi. Selanjutnya babun, babun, artinya pintu. Kemudian nafizatun, nafizatun, artinya jendela. Selanjutnya saburotun, saburotun, artinya papan tulis. Nah, anak-anak, untuk sementara hanya ada 7 kosakata yang kita pelajari dulu. Kita akan belajar perlahan saja, tidak harus banyak-banyak, tapi mudah-mudahan ke-7 kosakata ini bisa kamu pahami, bisa kamu aplikasikan dalam kehidupan seharian kamu, sehingga gampang dan mudah dihafalnya gitu ya. Kemudian nanti ketika kosakata ini bisa dihafal dan kamu sudah bisa menuliskan, terutama menuliskan dari ke-7 kosakata ini, maka ketika nanti ada penambahan kosakata yang baru, kamu sudah tidak terbebani lagi atau tidak merasa sulit lagi gitu ya. Baik anak-anak, cukup sekian untuk pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa belajar lebih maksimal lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.